Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk ke kawasan Lontar, Jakarta Utara. Di sana banjir juga mengendangi jalan dan juga permukiman warga. Sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan. Hamzah, berapa ketinggian banjir di wilayah Lontar, Jakarta Utara? Ya, Anissa dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Jalan Lontar, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, lebih tepatnya di RW 10 Jakarta Utara. Saat ini terlihat bahwa banjir masih menggenangi sekitar dengan ketinggian 50 hingga 60 cm. Kami ini juga bisa memperlihatkan bahwa banjir yang terjadi di Kelurahan Jakarta Utara ini terjadi dengan ketinggian yang cukup parah, dan bisa dilihat juga di sini bahwa rumah warga ini terlihat tergenang banjir cukup tinggi, dan juga terdapat salah satu pompa air, Anissa, yang akan coba kami perlihatkan di sini. Suasananya masih cukup ramai, Anissa dan juga pemirsa, dan juga para anak-anak yang hari ini libur juga mencoba untuk bermain dan juga bermain air seperti itu di genangan banjir saat ini. Saat ini saya akan coba memperlihatkan pompa air yang ada di belakang saya. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Sumber Daya Air Sudin Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, yang mana sebelumnya PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi ini sudah memberikan instruksi untuk membersihkan dan juga memberikan instruksi kepada BPBD, Dinas Bina Marga, dan juga Dinas Penanggulangan Kebakaran ataupun Gulkarmat untuk segera menangani kejadian banjir di Jakarta Utara ini. Sementara suasana sedang tidak kondusif, Anissa, mungkin bisa kembali ke Anda terlebih dahulu. Baik, Hamzah, mungkin adiknya di sebelahnya boleh ditanya supaya tidak begitu rusuh, Hamzah. Oke, baik. Oke, kita akan ke informasi lain karena kami khawatir kamera kami rusak di sana. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Jabodetabek sejak tadi malam membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 70 cm. Hujan yang mengguyur area Jabodetabek sejak kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya adalah di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian banjir hingga 70 cm terjadi di RT 11, RW 5, RT 13, dan RW 4. Berdasarkan penuturan warga, banjir diakibatkan luapan Kali Ciliwung. Air mulai naik sejak pukul 6 sore Selasa kemarin dan belum surut hingga sekarang. Hingga kini warga belum dievakuasi karena warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Biar Bapak pemerintah biar bisa kali dilaksanakan secepatnya di tanggulnya dipercepat agar kita tidak kebanjiran lagi. Nah, udah gitu, saya minta bantuan pemerintah buat orang-orang yang di pinggir kali, kan lebih rawan banjirnya. Minta tolong dibantu lebih cepat karena ada lansia, ada yang sakit juga lansianya, udah kembang balik. Nah, banyak balitanya, banyak anak-anak. Tolong diperbantu, dipercepat sama pemerintah buat pengobatannya dan sama bahan-pangannya. Maksud saya begitu. Ini kalau banjirnya ini sudah dari pukul berapa, Ibu, dari setinggi apa dari kemarin? Pukul 6 dia sudah datang, tapi ketinggian sih masih rendah. Nah, ke siaga 3. Nah, kedua jam 2 malam dia datang lagi, ketinggian ada sekitar 100 kurang dah, 75-an. Tapi ketinggian air sekarang 50 cm, masih dalam tahap siaga 3 di sini, di lokasi ini ya, siaga 3. Nanti kita Solo Garut di sini. Nanti kalau misalkan ada
tiba-tiba ada air meluap datang, kita lakukan evakuasi. Tapi untuk sekarang dari warga memilih untuk tetap bertahan di rumah Masih tetap untuk bertahan di kediaman masing-masing, karena kalau masih air semakin berkurang, untuk membersihkan itu semakin cepat gitu kan. Kalau ketinggalan untuk membersihkan airnya. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi terkini di sejumlah ruas jalan di Jakarta dengan melihat CCTV dari NTMC Polri. Di kiri atas ini adalah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Di kiri, mohon maaf, di kiri atas adalah kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian yang di kiri bawah adalah Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Nah, kanan atas adalah kawasan Senayan atau di depan DPR MPR, tol dalam kota. Kemudian kanan bawah adalah exit tol Bekasi. Nah, jika kita lihat di wilayah-wilayah ini yang merupakan jalan protokol, tidak terjadi banjir di wilayah ini dan cukup lancar karena memang saat ini adalah hari libur nasional. Namun seperti kita tahu di wilayah Slipi, tidak jauh dari wilayah Slipi yaitu di wilayah Grogol, sedang terjadi banjir yang cukup dalam dan mengakibatkan macet di sana. Banjir di wilayah Grogol yang hanya berjarak mungkin hanya sekitar tidak sampai 5 km dari Slipi. Itu banjirnya cukup dalam sejak semalam. Pemirsa, hingga siang ini banjir dengan ketinggian berkisar 50 cm hingga 1,5 meter masih merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas berjibaku mengevakuasi warga dari rumah untuk diungsikan. Selain hujan deras, meluapnya Sungai Cirarap dan Situ Gelam di Pasar Kemis menjadi faktor utama banjir. Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama tim relawan kemanusiaan terus menyisir warga perumahan Villa Tomang Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dengan bantuan petugas, warga membawa barang berharga yang masih bisa diselamatkan untuk segera diungsikan ke lokasi pengungsian seperti tempat ibadah. Perumahan Villa Tomang terdampak banjir setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini sejak kemarin sore hingga malam. Ketinggian air bervariasi berkisar 50 cm hingga 1,5 meter. Banjir juga masih terjadi di Kecamatan Rajek, tempat yang di perumahan dengan ketinggian hampir 2 meter pada lokasi terendah. Mbak Tila nggak keluar? Emang masuk ya Mbak? Masuk. Dia ada ini. Masuk Mbak. Ayo Mbak, mau naik Mbak? Punya Anugrah, Kecamatan Rajek, Desa Rajek. Selamat di evakuasi warga. Maaf. Ada lagi Bu, barangnya. Dari Tangerang kita ke Bekasi, pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak Selasa malam juga menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kota Bekasi. Hujan deras mengguyur wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah termasuk jalan utama perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Kondisi jalan yang tergenang membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air terpaksa mogok. Selain akibat hujan deras, drainase yang buruk juga membuat air tidak kunjung surut. Sementara itu banyak warga yang baru pulang kerja terjebak di gerbang utama perumahan. Sedangkan puluhan kendaraan roda 4 milik warga sudah mulai diungsikan di pinggir jalan raya.
Pemirsa, hujan deras mengguyur Jakarta pada Selasa malam menyebabkan banjir menggenang di ruas Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Sementara Kemayoran, hujan yang disertai angin kencang mengakibatkan pohon pete Cina tumbang dan menimpa sebuah mobil. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat banjir menggenang di ruas Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Air hingga ketinggian 50 cm merendam pusat kota Jakarta tersebut. Saluran drainase yang tidak dapat berfungsi secara maksimal menjadi masalah yang mengakibatkan banjir ini terjadi. Meski masih dapat dilalui kendaraan roda 4 dan bus Transjakarta, namun banjir sempat membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Selain Merdeka Barat, banjir juga sempat menggenangi ruas Jalan Budi Kemuliaan, Abdul Buis, hingga Jalan Harmoni. Selain banjir, hujan deras yang disertai dengan angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon petai Cina tumbang di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pohon petai Cina setinggi 6 meter yang tertanam di bahu jalan tersebut tumbang dan menimpa mobil berjenis city car yang terparkir di bawahnya. Kendati tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi mobil naas tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian kap atas dan pecah kaca. Kejadiannya tadi pas saya lingkar, ya kan, pas di depan saya pas lingkar ke sini, saya lihat udah begini, krok, jatuh langsung, gitu. Itu nimpa mobil atau? Iya, nimpa mobil itu. Tapi itu tadi orangnya udah kemari, udah ngelihat, udah kemari, ya kan. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar pohon tidak mampu lagi menahan bobot dahan dan ranting saat tertiup angin kencang. Selama proses evakuasi, ruas Jalan Garuda ditutup sementara dan kendaraan yang akan melintas terpaksa dialihkan ke jalur lain. Dari Jakarta, Adi Sanjaya, iNews melaporkan.